Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terkait dengan mata kuliah Material Handling and Equipment, berikut akan saya presentasikan tugas desain alat bantu kerja. Perkenalkan, nama saya Bayu Askadil dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Empu Tantular Jakarta dengan NIM 2570011120002. Mata kuliah Material Handling ini dibawa oleh dosen pembimbing Ibu Tri Murniati, STMT. Langsung saja untuk materi yang akan saya bawakan adalah terkait desain alat bantu kerja, yaitu stand handling air impact untuk mengurangi risiko pekerja mengalami cedera punggung saat melakukan penggantian tayar pada truk. Berikut dari pendahuluan adalah perkembangan kegiatan maintenance pada proses penggantian roda kendaraan menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dengan penggunaan teknologi. Nah, kita lihat untuk penggantian ban yang sisi atas untuk yang pertama, pada tahap awal pekerjaan dilakukan secara manual dengan memanfaatkan tenaga manusia sepenuhnya menggunakan soket wrench yang sering dibantu dengan extension berupa pipa. Jadi hanya kunci soket, kemudian extension, kadang menggunakan L extension, kemudian juga disambung dengan pipa yang digunakan kemudian diungkit dengan tenaga manusia. Kemudian kita lihat yang bawah. Untuk gambar nomor 2, seiring berjalannya waktu, proses tersebut berkembang dengan penggunaan alat bantu, yaitu pneumatik air impact, yang ditenagai oleh udara menggunakan tenaga bertekanan melalui kompresor. Inovasi ini menjadikan pekerjaan lebih efisien, cepat, dan relatif aman. Dan kita lihat untuk pekerjaan yang nomor 2 di bawah itu sudah menggunakan peralatan, yaitu air impact pneumatik. Jadi sudah tidak lagi diungkit dengan pipa dan handle, namun ditenagai dengan dari pertekanan yang memutar air impact itu sendiri. Nah, kemudian penyakit akibat kerja yang ditimbulkan adalah cedera punggung, yaitu tadi dengan posisi handling membawa air impact yang tidak ergonomis ya. Jadi namun demikian, praktek penggunaan alat tersebut seringkali mengabaikan aspek ergonomi. Posisi kerja yang tidak sesuai berpotensi menurunkan kenyamanan dan meningkatkan risiko penyakit akibat kerja. Apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sebagai contoh, pekerja kerap berada dalam posisi membungkuk saat mengoperasikan alat dengan beban sekitar 10 kg. Jadi berat air impactnya sendiri kurang lebih sekitar 10 kg. Sehingga menimbulkan tekanan berlebih pada tulang belakang. Selain itu, getaran yang dihasilkan oleh alat secara langsung ditransmisikan ke tangan dan anggota tubuh yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan muskuloskeletal, yaitu getaran, kemudian dia akan menyerang sendi-sendi, ya, persendian tangan hingga di punggung oleh getaran, kemudian juga posisi punggung yang dapat mengakibatkan cedera punggung. Kalau orang sering sebut adalah apa? eh, Low back pain ya, low back pain atau cedera punggung. Nah, kemudian untuk peralatan yang kami desain adalah sebagai berikut. Nah, ini diilustrasikan yang digantung itu adalah pneumatic air impact. Nah, berikut adalah stand yang digunakan menggunakan besi hulu, bisa juga menggunakan pipa. Itu di situ terdapat spring balancing yang digunakan untuk menggantung air impact ya, sehingga eh, tenaga yang dibutuhkan oleh manusia hanya menarik menarik ke bawah, kemudian mengarahkan air impact tersebut menuju ke nut rim tire.
Jadi tidak perlu memberikan tenaga yang besar untuk melakukan pengangkatan air impact. Hanya sekedar merubah posisi. Jadi memasang, memasang soketnya, kemudian memasukkan air impact ke dalam nut, kemudian mengoperasikan, kemudian dicabut lagi, pindah ke nut yang lain, begitu seterusnya. Berikut untuk gambar kerja, untuk dimensi, ada gambar, sudah tampak untuk ketinggiannya, itu sekitar 1,9 meter, ya, hampir 2 meter ketinggiannya. 1,9 meter. Kemudian tampak gambar nomor satu itu adalah spring balancing yang nanti akan menjadi gantungan air impact. Nah, kemudian nomor dua itu adalah bisa menggunakan besi holo hitam ukuran 100 kali 70. Terus juga bisa menggunakan pipa schedule. Nah, kemudian dibentuk sedemikian rupa yang di bawahnya juga disematkan uh, wheel swivel caster atau roda yang bisa rotasi, ya, bisa belok-belok untuk memudahkan memindahkan alat tersebut. Jadi tidak perlu diangkat tapi cukup didorong saja karena berkaitan juga dengan tingkat ekonomi dalam handling material. Kemudian untuk center gravity itu untuk keseimbangannya. Jadi untuk alat ini sendiri beroperasi dalam eh, beban sekitar 53 kilogram, ya. Jadi beratnya keseluruhan sekitar 53 kilogram. Nah, kemudian untuk beratnya air impact sendiri ya kurang lebih 10 kilogram yang digantungkan. Jadi kalau menurut keseimbangan berdasarkan bebannya dia tidak akan terjungkit, tidak akan wah, ya, karena berat impactnya atau berat bebannya lebih ringan daripada beban keseluruhan dari alat tersebut. Kemudian juga dari gambar tampak dari beberapa sudut untuk alat ini sendiri mendapatkan beberapa gaya, namun detailnya tidak akan dibahas pada materi kali ini, ya. Jadi dari atas dia mendapatkan apa gaya tekan, gaya puntir, kemudian gaya tekan juga ada titik-titik tertentu diberikan plat besi sebagai penahan atau kalau sering disebut sebagai sway, ya, untuk di dunia bengkel dipasang sway diberikan kekuatan untuk memperkuat sudut. Kemudian berikut adalah build of material yang digunakan untuk membuat alat ini. Itu yang kami gunakan yaitu besi ulu hitam sebanyak satu batang dengan harga 550.000. Kemudian juga ada roda 3 in wheel caster dari nilon harga 400.000. Dan untuk eh, bolt and nut M8 digunakan untuk sebagai mounting roda terhadap alas dari alat ini harga 48.000. Kemudian spring balancer ini harganya bervariasi, ya, dengan SPL 20 kilogram. Kalau kita lihat di e-commerce dengan harga rata-ratanya 2 juta, ya, bisa kurang bisa lebih berdasarkan selera dari customer. Kemudian bisa juga menggunakan besi hollow yang schedule 40 dengan diameter 3 in satu batang, harganya 680.000. Kemudian untuk consumable good yang digunakan yaitu elektrodalas, kita gunakan LB52U 3,2 mm. Kurang lebih kita habiskan 10 batang, ya.
dengan harga 25.000. Kemudian mata gerinda potong digunakan untuk memotong-motong piping dan holo. Satu pieces 10.000. Kemudian mata gerinda asah yang digunakan untuk menggerinda sisa las dan sisa potongan. Satu pieces 15.000. Kemudian mata gerinda ya, wire brush yang digunakan untuk finishing pengecatan. Itu 6, harganya 25.000 ya. Untuk kemudian mata bor satu pieces yang digunakan untuk mounting dari wheel caster 15.000. Kemudian untuk jasa jasa pengelasan kurang lebih 20.000 per jam ya untuk tukang lasnya. Itu sekitar 200.000 ya untuk price-nya. Kemudian untuk pengecatan kita gunakan warna grey, warna abu-abu untuk jasa untuk cat dan lain-lain seharga 250.000. Jadi total keseluruhan untuk membuat alat ini eh, dengan total harga 4.218.000. Oke, berikut untuk terakhir untuk penutup sebagai kesimpulan ya, untuk stand handling air impact ini dirancang untuk memberikan solusi ergonomi dalam pekerjaan membuka dan melepas baut roda. Dengan adanya alat ini, posisi tubuh yang sebelumnya mengharuskan pekerja membungkuk saat membawa pneumatik impact dapat dihilangkan, sehingga risiko cedera punggung maupun penyakit akibat kerja dapat diminimalisasi. Innova ini, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, tapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pekerja. Daftar pustaka, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat alat ini dari referensi material handling, kemudian ekonomi teknik, kemudian teknik pengelasan, teknik pneumatik, dan juga sebagai pendahuluan yaitu kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Baik, demikian presentasi dari saya sebagai tugas untuk mata kuliah material handling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.